mau menyusun kalimat-kalimat yang indah, boleh. Dulu mereka itu menyusun kalimat indah untuk memuji-muji kecantikan wanita, atau mengumbar emosi untuk melakukan balas dendam. Quran berkata tidak. Anda belum menghayati. Nah, mari kita ambil satu contoh yang lain. Menyanyi itu boleh atau tidak? Boleh. Dianjurkan agama atau tidak? Dianjurkan oleh agama. Silahkan menyanyi. Apakah seni Islam itu, nyanyian itu harus nyanyian Arab? Tidak. Tidak. Apakah seni Islam itu Anda harus bawa ayat Al-Quran atau hadis Nabi? Tidak. Mau nyanyian Barat boleh. Asal jangan kandungan nyanyian itu bertentangan dengan ajaran-ajaran agama. Tidak harus sesuai. Anda menggambarkan wujud. Kita dengar lagu-lagu. Nabi disambut dengan lagu kan? Apa boleh saya mendengar suara wanita menyanyi? Boleh atau tidak? Jangan ragu-ragu. Boleh. Nah ini kan salah paham lagi. Boleh. Nabi pernah 2 orang perempuan menyanyi. Nabi mendengar. Dia memuji-muji para pahlawan yang gugur. Tapi ada kalimatnya yang ditegur oleh Nabi. Apa itu kalimatnya? Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fil ghadi. Kami yang gugur pahlawan-pahlawan kami itu membela seorang nabi yang mengetahui masa depan. Benar enggak ini? Enggak benar. Nabi tidak, jangan ucapkan itu. Jadi kalau Anda mau mengucapkan, ada lagu-lagu barat yang Anda senang, lakukan aja, dengarkan saja. Asal kandungannya tidak bertentangan. Itu seni kita. Dulu orang-orang berkata, tidak boleh ada patung, tidak boleh ada seni pahat itu. Ya, memang dulu dilarang karena dulu orang menyembahnya. Sekarang masih ada yang sembah. Kalau Anda tidak menyembahnya, boleh-boleh aja. Karena hukum itu selalu berkaitan dengan tujuan. Boleh-boleh saja. Kita baca di dalam Al-Quran. Nabi Isa membuat inni akhluqu minat tini kahai'atit tayr. Buat boneka dari burung. Nabi Sulaiman memerintahkan jin-jinnya ya'maluna lahu ma yasha' min mahariba wa tamathila. Nabi Sulaiman punya jin, dia suruh buat apa? Dia suruh buat gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung. Nabi Ibrahim memecahkan patung-patung yang disembah dan meninggalkan satu. Karena yang satu ini ingin dia jadikan alat untuk membuktikan kekeliruan dan kelemahan yang lain. Jadi itu seni kita. Itu sebabnya kita mendengar lagu bisa tidak berpengaruh pada jiwa kita? Bisa. Dengar lagu bersemangat, Anda bersemangat. Dengar lagu sedih, sedih. Bisa menangis kan? Dengar lagu-lagu yang memuji Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan. Dengar lagu-lagu yang mendorong kita membangun, kita, semua itu Islami, walaupun tidak pakai ayat. Ya kan? Itu lagu itu mengekspresikan keindahan itu adalah naluri manusia. Ya. Menampakkan keindahan itu kan naluri. Nah, Imam Ghazali berkata, malam tuharrikhu rabi wa auraduhu wa thimaruhu. Siapa yang tidak tergerak hatinya melihat kembang-kembang di musim semi, siapa yang tidak tersentuh jiwanya mendengar suara gitar
Siapa yang tidak tersentuh? Maka orang itu mempunyai penyakit yang sulit diobati. Nah, seni tidak? Yang dilarangnya yang bertentangan dengan ajaran agama. Kata-kata, ucapan-ucapan, tujuan-tujuan yang melanggar, jangan. Tapi silahkan ekspresikan seni Anda. Silahkan. Nabi disambut dengan nyanyian. Iya. Waktu sampai hijrah, Nabi disambutkan dengan nyanyian. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Disambut. Jadi tidak ada halangan Anda mengekspresikan seni. Tidak ada halangan Anda menyanyi. Bahkan Al-Quran disuruh untuk dinyanyikan. Zayyinul Quran bi aswatikum. Karena ini fitrah, ini naluri manusiawi. Tidak mungkin agama termasuk agama Islam yang menyatakan bahwa agama ini adalah agama fitrah. Tidak mungkin Tuhan yang menciptakan dalam diri kita kecenderungan kepada keindahan dan mengekspresikannya, tidak mungkin itu dilarang. Memang ada yang dilarang seperti apa yang saya katakan tadi. Seperti itu juga nanti kalau kita bahas pergaulan begitu juga. Yang membahayakan jangan, yang melanggar tujuan jangan. Jadi kita menemukan di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali hal-hal yang menggambarkan bahwa agama ini menganjurkan seni. Sekali lagi saya katakan mengapa? Karena 3 tujuan kehadiran manusia oleh Tuhan di permukaan bumi ini adalah menemukan kebenaran, menemukan kebaikan, dan menemukan keindahan. Itu berarti Anda harus berilmu, tapi jangan hanya berilmu. Anda harus bermoral, tapi jangan hanya bermoral, tapi Anda juga harus menjadi seniman. Seniman yang mengekspresikan keindahan. Itu agama, itu tuntunan Al-Quran. Demikian tadi pemirsa kupasan tema kita hari ini, yaitu tentang bagaimana Islam memandang seni. Dan seperti biasa kita akan buka tanya jawab dengan Pak Quraish dan teman-teman mahasiswa Budi Luhur yang sudah hadir di sini. Kita persilahkan yang pertama dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fat. Tadi Bapak Quraish mengatakan bahwa seni patung untuk saat ini sah-sah saja gitu. Karena dari segi tujuannya sudah tidak sinkron lagi dengan hal yang seperti dulu menyembah berhala gitu. Yang saya akan tanyakan, saya pernah mendengar hadis yang mengatakan, yang pada intinya mengatakan bahwa kalau kita memelihara patung atau anjing, itu malaikat tidak akan masuk, itu bagaimana Pak Kiai? Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, memang ada hadis yang melarang membuat patung. Tapi seperti apa yang saya singgung sekilas tadi, setiap ucapan itu harus Anda kaitkan dengan motivasi pengucapannya. Kalau saya berkata, saya belum makan, apa maknanya? Bisa ada 2 atau banyak makna. Kalau saya melihat satu orang di depan saya sedang mengambil makanan di tempatnya, lalu saya berkata saya belum makan, maka itu maknanya jangan habiskan. Saya belum makan. Ya. Tetapi kalau tidak ada makanan, tidak ada orang di depannya, di depan itu, terus saya berkata saya belum makan, maka itu bisa berarti saya masih kenyang. Ya. Jadi setiap pembicaraan harus dikaitkan dengan kondisi, motivasi, dan lain-lain sebagainya. Saya berkata, jangan memakai perhiasan. Mengapa? Karena dia akan pergi ke pasar malam, tengah malam.
Tapi kalau mau ke pesta, boleh. Ya kan? Nah, ucapan Nabi melarang itu patung dan lain-lain sebagainya karena ketika itu patung-patung disembah. Kalau sudah tidak disembah, boleh. Jelas. Nah, sekarang siapa yang menyembah? Kalau ada yang menyembah, dia buat terlarang. Tapi kalau tidak, Anda ingin mengekspresikan keindahan, kita tinggal lihat pengekspresian ini sejalan dengan tujuan agama atau tidak. Mengundang nafsu yang nggak benar atau mengundang kehadiran dan kebesaran Tuhan dan ciptaan-ciptaan. Tinggal itu persoalannya. Jelas ya? Saya berpikir kalau itu kan hadis Nabi gitu, itu mutlak untuk dijalankan gitu. Kalau kita merujuk dari hadis tadi yang mengatakan bahwa kalau kita melayar patung malaikat tidak masuk gitu, dan kita mengabaikan saja gitu, itu bukan berarti kita istilahnya mengusangkan hadis itu tersebut begini. Itu yang saya katakan. Setiap hadis, setiap ucapan harus Anda kaitkan dengan motifnya dan kondisi serta sebab dia diucapkan. Kalau saya berkata pada Anda, pakailah pakaian Anda. Apakah kalau Anda mandi masih pakai pakaian juga? Kenapa? Karena Anda mengaitkan ucapan saya ini dengan kondisi sewaktu Anda, ya kan? Nah, begitulah kita memahami hadis-hadis Nabi. Jelas? Oke. Yang lain? Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Syarif dari Universitas Bungur. Tadi mengenai masalah seni itu sendiri, subhanallah, seni dalam konteks Islam sangat agung sekali. Tapi terkadang belakangan hari ini bahwa seni itu dijadikan suatu alat justifikasi terhadap pelaku seni ataupun pelaku non-seni. Contohnya ketika belakang-belakangan ini booming mengenai masalah suatu goyangan atau seperti itu kan seni, kata orang itu kan seni. Jadi nggak apa-apa dong kalau misalkan itu bisa membahagiakan orang senang dengan melihat hal itu tuh. Tetapi kan apabila kita kaitkan dengan konteks Islam sendiri, dengan seperti itu kan seni bisa melakukan suatu tindakan demoralisasi terhadap masyarakat. Nah, yang ingin saya tanyakan ialah batasan-batasan apa sih yang ada di dalam Islam mengenai masalah seni ini, sehingga jangan sampai seni itu dijadikan alat justifikasi lagi sehingga kita clear mengenai masalah seni itu sendiri gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada prinsip dalam ajaran Islam bahwa segala aktivitas apapun harus dikaitkan dengan Tuhan. Tidak ada istilah ilmu buat ilmu, seni buat seni. Iqra bismi rabbik, ya toh? Tuntutlah ilmu demi karena Allah. Lakukanlah seni, ekspresikanlah keindahan, kaitkan dengan Tuhan. Kalau Anda mengekspresikan keindahan dengan alasan ingin membahagiakan manusia, di situ masih oke-oke saja. Tetapi apa benar itu membahagiakan manusia? Nah, ukuran membahagiakan dan tidak membahagiakan itu ada norma-normanya yang ditentukan oleh agama dan moral. Ya, kalau sudah bertentangan dengan ajaran agama, bertentangan dengan moral, bertentangan dengan kemanusiaan, maka dia bukan seni. Dia bukan ilmu. Ketika terjadi teror, ya kan? Ketika terjadi dijatuhkannya bom atom di Hiroshima, itu kan produk ilmu, ya. Tetapi terlepas dari tuntunan agama, ditolak oleh agamawan, ditolak oleh moralis. Jadi ukurannya itu, batasannya itu, apakah ini sesuai dengan tuntunan? Apakah ini benar-benar memelihara manusia, membahagiakannya, bukan bahagia sesaat, ya kan?
atau tidak. Itu tolok ukurnya. Jelas ya? Cukup? Yang lain, Mas? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dian, saya juga dari Universitas Budi Luhur. Yang ingin saya tanyakan, kita tahu bahwa beberapa pekan-pekan lalu yang mengatakan bahwa mereka berlindung di balik seni itu yang seperti Mas ini tanyakan. Apa ininya gitu loh, maksudnya mereka mengatakan ini adalah seni gitu, mereka bilang ini adalah seni, dan mereka mengeluarkannya melalui media gitu loh, media TV, dan itu cukup membingungkan para audiensnya gitu loh, para yang mendengar, yang melihat gitu. Terus bagaimana hukumnya ini gitu, karena dia mengatakan bahwa ini seni, dan saya bilang seni apa gitu loh. Ya, cukup sekian. Iya, jadi saya kembali berkata, kita bisa beda pendapat. Ya kan? Dia berkata itu seni, yang lain berkata itu bukan seni. Anda harus mempunyai tolok ukur. Kalau Anda ingin menggunakan tolok ukur agama dan moral, kalau satu karya yang mengekspresikan keindahan dan kehalusan, tetapi mengakibatkan suatu kerusakan buat satu individu atau satu masyarakat, maka itu tidak dinilai oleh tolok ukur agama dan moral sebagai seni. Walaupun dia menampilkan keindahan. Ya kan? Kalau mereka yang menyatakan itu seni, kemudian dinilai bahwa bertentangan dengan tolok ukur agama, silahkan saja. Anda ke Eropa, Anda ke Amerika, Anda akan lihat di jalan-jalan patung-patung wanita yang telanjang, ya kan? Itu sebahagian dari peninggalan masa Romawi, masa Yunani kuno, ketika wanita-wanita dianggap sebagai benda-benda pemuas pelampiasan nafsu lelaki. Itu tidak direstui oleh agama. Walaupun itu mereka namakan itu seni. Seni tidak ada seni buat seni. Seni untuk kemaslahatan umat manusia. Itu dalam pandangan agama. Jadi karena itu kita tidak ingin melarang seni, kita tidak ingin juga memberikan keluasan sehingga semua sesuatu diperatasnamakan seni. Jelasnya? Itu logika agama. Kita nggak tahu logika orang lain bagaimana kan? Begitu. Cukup. Oke. Yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Endah dari Universitas Budi Luhur. Tadi Bapak telah mengatakan bahwa seni itu merupakan bentuk ekspresi dari keindahan. Sekarang saya ingin membahas satu seni, yaitu seni suara. Bapak tadi bilang katanya menyanyi boleh-boleh saja. Cuman saya pernah baca di suatu hadis kalau kaum akhwat atau wanita itu tidak dianjurkan menyanyi di depan publik gitu. Katanya itu hukumnya haram apa gimana gitu. Tapi bolehnya antar muhrimnya saja gitu. Menurut Bapak itu apakah termasuk seni juga kayak gitu? Apalagi sekarang kan seni suara sudah diimbangi dengan seni goyang biasanya. Itu seni apa? Goyang. Oh, seni goyang. Apa itu juga termasuk Goyang. seni juga dalam Islam gitu Pak? Segitu aja Pak, terima kasih. Begini, ada pertanyaan, suara itu aurat atau bukan? Aurat? Enggak. Itu dulu perempuan-perempuan zaman Nabi ngomong atau tidak? Ngomong nggak? Ngomong di depan dal kaki atau tidak? Ngomong. Jadi artinya kan suara bukan aurat. Yang saya katakan tadi, hadis diriwayatkan oleh Ahmad, 2 perempuan menyanyi, didengar oleh Nabi,
Ya kan? Hanya ditegur karena kalimatnya nggak benar. Jadi tidak, asal itu terhormat, asal itu tidak merangsang, asal itu tidak diikuti dengan goyang, ya goyang pun boleh. Asal jangan goyang yang mengandung unsur-unsur yang bisa membangkitkan rangsangan, berahi, yang bisa membangkitkan emosi yang tidak dibenarkan agama. Boleh-boleh aja. Kalau tidak, wah repot kita ya. Baca Quran kita sekarang ini di mana-mana ada wanita yang baca Quran. Punya lagu nggak itu? Dilarang itu? Ah boleh. Ya, kalau dia menyanyi lagu-lagu yang memuji Tuhan, memuji keindahan alam, menggambarkan kebesaran Tuhan, apa salahnya? Dia menyanyi, mengundang kita untuk mencintai tanah air, apa salahnya? Dia menyanyi, mengundang kita untuk rukun, untuk menjalin cinta kasih yang dibenarkan Tuhan, apa salahnya? Iya kan? Oke. Cukup? Bisa menyanyi enggak? Menjadi penyanyi atau mau nyanyi di sini sendiri? Soalnya saya pernah kayak grup band yang vokalisnya perempuan itu. Terus sekarang kan kayaknya udah banyak yang perempuan yang juga pakai jilbab terus jadi vokalis, itu nggak apa-apa. Apa-apa. Saya hanya ingin katakan asal jangan mengundang hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Boleh-boleh aja. Pokoknya kita lihat 3 bulan ke depan mantan Budi Luhur jadi penyanyi semua ya. Nah. Baik teman-teman dari Universitas Budi Luhur, terima kasih. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini ada hikmah yang menjadi lentera hati kita semua. Terima kasih buat Aku Rais. Dan pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda semua. Mudah-mudahan ini juga menjadi hikmah buat Anda di rumah. Dan kita dengarkan bagian dari sini, sebuah syair yang akan dinyanyikan oleh Ray Jeffrin. Saya atas nama seluruh kerabat kerja Metro TV mengucapkan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.